Ya, assalamualaikum. Salam literasi. Ya, saya ingin cerita tentang buku. Buku kumpulan cerpen. Jadi ini pengalaman pertama atau pengalaman sekian. Tapi termasuk yang saya jarang ya. Jadi saya biasa menulis puisi dan saya kumpulkan dalam dua antologi. Yang puisi tunggal itu udah dua antologi. Maksudnya puisi antologi tunggal ya saya sendiri. Dan banyak lah di antologi yang bergabung dengan teman-teman komunitas. Namun ketika menulis dalam bentuk di luar puisi, saya jarang sekali. Saya lupa baru berapa kali. Tapi yang jelas yang saya ingat ini yang saya bersama teman-teman nulis keroyokan. Jadi nulis keroyokan, akun IG-nya itu. Saya dulu ikut gara-gara ada challenge gitu, 33, saya lupa challenge siapa ya, tapi saya ikut challenge di nulis keroyokan itu. Akhirnya saya gabung dengan mereka menyusun kumpulan cerpen bulan 2. Nah, saya akan share screen aja ya biar lebih jelas. Ini adalah tentang buku saya, bukan buku saya, buku kami karena penulisnya banyak ya. Nah, ini ya sebenarnya. Oke, belum? Wow, maaf. Biasa, kita masih coba-coba kita. Nah, oke gini ya, biar agak gede. Nah, ini dia. Jadi saya bersama Mbak Ayu Mungil ya, Kak Ayu Mungil, Kak Ayu Mungil. Kalau nanti saya tag nanti biar bisa ikut membaca yang saya sampaikan di sini. Ini ada buku yang mohon maaf ada harganya ini karena saya ngambil dari akun IG-nya nulis keroyokan. Waktu itu ini udah lama, jadi kalau teman-teman ada yang nyari buku ini agak susah mungkin ya. Tahun lalu sih belum terlalu lama, tapi kita memang nyetak tidak banyak. Nulis keroyokan. Saya tertarik memperbincangkan ini karena ini pengalaman yang belum terlalu sering saya lakukan lah ya. Kalau bilang pertama sih kayaknya bukan pertama ya. Tapi ini hal yang baru. Biasanya saya menulis puisi, tapi di sini saya mencoba menulis cerpen. Nah, tantangannya memang dari Kak Ayu Mungil selaku mentor kami di menulis keroyokan itu, tantangannya adalah kami menulis 3 cerita. 3 cerita ini tentang terpuruk, mencoba bangkit, dan menemukan cinta kedua. Ini makanya ini cinta kedua. Cinta kedua ini adalah cinta setelah dia move on. Jadi sebenarnya saya termasuk yang agak mepet ini deadline ini, cerita aja lah di sini biar teman-teman di nulis keroyokan jadi tahu nih saya bongkar rahasia. Saya termasuk yang agak-agak mepet karena ya tadi ini pengalaman yang saya nggak biasa nulis cerita ya. Biasanya saya nulis puisi yang bisa saya kerjakan sambil duduk sebentar gitu kan, karena puisi itu kan pendek ya. Selama saya endapkan seharian atau beberapa hari mungkin saya endapkan berinteraksi seseorang dengan satu tema ya. Biasanya begitu saya lakukan. Jadi proses bisnisnya, proses produksinya puisi saya itu, saya punya tema, saya angkat di tempat saya ngopi, saya rapan bareng, makan siang, ketemu teman, itu biasanya saya angkat tema yang sama untuk memperkuat ide itu, baru nanti pas punya waktu entah itu mau ide atau apa baru saya tuliskan. Itu puisi, saya udah ngerasa itu gampang. Tapi ketika cerita ternyata rumit. Saya ingat betul itu tinggal berapa hari jatuh deadline itu saya belum. Lalu saya teringat cerita teman. Ini jadi inspirasi dari seorang teman yang menceritakan masalahnya, dan walaupun tidak persis ya, tapi inspirasi saya akui inspirasi dari dia. Pengalaman dari seseorang yang cinta, ini kalau lihat judulnya ya, ini kan ada cinta pertama, cinta pada pandangan pertama. Kebayang ya, ini kisah cinta yang klise gitu ya, biasa gitu. Kalau kita lihat cantik banget ya, nah, tapi penekanan saya pada pandangan pertama. Jadi ini si tokoh ini cinta pandangan pertama, seru sampai dengan menikah gitu. Bahkan kalau ini saya agak dramatis ya, karena dia
membackup secara ekonomi, secara kuliahnya si calon ini sampai dia akhirnya dia menikah sambil kuliah, akhirnya dia bisa lulus, ya, bisa nyari kerjaan, tiba-tiba dia berpaling. Sedih ini. Jadi poin pertama ini dia sakit hati yang terpuruk sekali gitu karena dia ditinggal istrinya dan kayak sinetron ya. Kemudian di poin di cerita yang kedua adalah kembali membuka jendela ini sebenarnya hanya konflik dia di kantor. Dia tempat kerja dia terpuruk, dia kerjaannya kacau, akhirnya dipanggil kepala kantornya, dibawa ke atap gedung kantornya, sama kepala kantornya disuruh melihat seluruh Jakarta. Kamu lihat apa? Dia sempat berpikir, gila, gue disuruh bunuh diri apa ya? Diajak naik di gedung lantai tinggi gitu. Ternyata dia suruh lihat Jakarta itu luas, Indonesia itu luas, dunia ini luas. Bukan cuma itu. Jadi ini kepala kantor yang sangat bagus ya mengcoaching anak buahnya gitu, sehingga dia terus oke, siap, harus bangkit. Jadi kembali membuka jendela itu ternyata bagaimana dia akhirnya mencoba. Nah di judul yang ketiga adalah bagaimana dia bertemu dengan sosok yang lain. Yang menarik ini adalah karena saya hanya mendengar dari teman saya detail cerita saya nggak terlalu tahu ya. Saya explore sendiri gitu. Caranya demikian. Saya buka-buka referensi dan berbincang dengan teman-teman yang mengetahui ilmu psikologi ya. Saya cerita dengan tipikal orang-orang yang cenderung cinta pada pandangan pertama itu seperti apa. Secara matanya seperti apa, karakternya seperti apa. Orang-orang yang cenderung menyala tapi menggoda, ternyata ditinggal gitu ya. Kan ada ya tipe-tipe. Kemudian yang kedua, sosok yang kedua ini perempuan yang kebalikan dari itu. Karena ini kan tesis antitesis ya. Kalau seorang payung di kiri kan tentu dia akan kelempar ke kanan. Nah, jadi ketika dia akan mencari sosok apa yang berbeda, jadi dia tidak semburat tapi dia lembut, dia tenang, dia mendinginkan. Dia adalah ceruk tempat dia meringkuk. Walaupun ini kata-kata ini nggak ada, tapi saya mengeksplor itu, saya tanya-tanya, saya cari referensi psikologinya, baru saya bayangkan si tokoh ini bertemu dengan perempuannya. Teduh tadi. Akhirnya ternyata masih ada adalah dia menemukan kekasihnya yang kedua, cinta yang kedua, dan move on lagi. Ya ini happy ending. Saya jadi spoiler ya, saya ceritain. Tapi nggak apa-apa karena saya tidak berharap teman-teman membeli buku ini juga ya, karena udah ya main terbit aja lah, ini hanya ide saya ingin mencalon diri saya untuk menulis sesuatu di luar puisi. Wallahu a'lam bishawab ya. Salam literasi. Assalamualaikum.